Action. Ngobar 5, ngobrol asik bareng Gema 5. Halo Fires, welcome back to our podcast. Bareng gue Kartika Rosida, siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung, kelas 11 MIPA 4. Nah, atau biasa gue disebutnya Kajo nih kalau di bilik siar. Nah, kali ini gue gak sendiri nih, gue ditemenin sama Ketua Umum OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung nih. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Halo. Kenalan dulu dong ke para Fires di rumah nih. Boleh. Jadi izin memperkenalkan diri. Nama gue Prasetyo Adi Nugroho dari kelas 11 IP 1. Di OSIS gue ngejabat sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2021-2022. Wah, luar biasa banget nih, suatu kehormatan banget. Ngobar 5 kedatangan Ketua Umum OSIS nih di sini ya. Mungkin gue panggilnya Tio aja kali ya, biar lebih akrab. Oke nih, hari ini tepat di tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, di mana pahlawan sudah berjuang memerdekakan Indonesia dan sekarang adalah tugas kita untuk mempertahankan kemerdekaan dan memerdekakan segala aspek nih. Seperti Kemendikbudristek ya yang sudah mencanangkan program Merdeka Belajar nih. Salah satunya adalah dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila nih, seperti yang akan kita bahas kali ini. Jadi hari ini gue sama Tio akan membahas dan kupas tuntas seputar profil pelajar Pancasila nih. Mungkin para Fires di rumah ada yang belum tahu dan asing dengan kata profil pelajar Pancasila ya. Kita dengar dulu nih, apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila itu adalah profil seorang pelajar Indonesia sepanjang hayat yang memiliki kemampuan global dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 nilai utama. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global, dan yang ketiga itu bergotong royong. Keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang terakhir itu mandiri. Jadi itu 6 nilai utamanya. Iya, itu juga sesuai dengan visi Kemendikbudristek ya. Nah, iya benar. Jadi itu sudah diriset dengan sedemikian rupanya nih oleh Kemendikbudristeknya supaya tujuan dari Indonesia Merdeka Belajar itu tercapai gitu ya. Nah, hari ini langsung saja kita kupas tuntas ya di poin pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa nih. Sebenarnya maksudnya apa sih, Yo? Nah, jadi maksudnya itu kita sebagai pelajar Pancasila nih harus bisa berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa memahami ajaran agama dan kepercayaan kita. Kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita jadi nantinya. Nah, dari yang poin pertama ini ada 5 elemen nih. Wah, apa itu? Nah, yang pertama itu ada akhlak beragama. Elemen kedua itu ada akhlak pribadi. Elemen ketiga itu ada akhlak kepada manusia. Yang keempat ada akhlak kepada alam. Dan elemen yang terakhir itu ada akhlak beragama. Wah, Tia boleh dong kasih tahu contoh dari salah satu elemennya gitu yang ada di poin pertama ini. Jadi elemen yang pertama tadi kan akhlak beragama nih. Nah, contoh akhlak beragama itu kita sebagai pelajar Pancasila yang memiliki atau kita menganut satu agama ya, kepercayaan. Contohnya untuk kita yang beragama Islam nih sebagai pelajar, di waktu istirahat kita melakukan ibadah sholat di masjid. Nah, semisal waktu zuhur nih kan kita udah mulai belajar tatap muka secara terbatas. Nah, kita diberi waktu istirahat, mungkin waktu asar ya biasanya kita melaksanakan sholat asar ke masjid secara bersama berjamaah gitu. Betul banget, jangan sampai lupa jadi ya untuk sahabat para Fires di rumah ya. Siap. Nah, terus untuk satu contoh lagi nih, untuk poin elemen yang pertama itu kan tadi tentang akhlak beragama. Nah, akhlak beragama itu kita juga bisa contohnya menyantuni kaum duafa, anak yatim piatu. Intinya kita selalu beramal lah kepada sesama gitu. Iya, karena pelajar juga penting banget ya untuk memiliki jiwa empati yang tinggi gitu ya. Langsung saja nih kita ke poin yang kedua, yaitu kebinekaan global nih. Mungkin para Fires di rumah bingung nih dan asing dengan kata kebinekaan global. Sebenarnya apa sih itu? Nah, mungkin nih pada asing kan berkebinekaan global nih apa sih? Nah, jadi pelajar Indonesia itu merupakan pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi dalam artian kita sebagai pelajar Pancasila nih, kita harus memiliki keterbukaan pemikiran terhadap budaya asing yang masuk ke wilayah kita atau Indonesia sendiri. Nah, tapi jangan sampai
ada muncul rasa etnosentrisme. Nah, itu dalam artian kita menerima budaya baru datang tuh, kita welcome aja, tapi kita jangan lupain iya, ini budaya jangan kita sampai sendiri lupa gitu budaya ya. asli kita. Iya, karena banyak banget nih kasus-kasus pelajar yang kayak gitu nih yo, dia mengadopsi budaya luar tapi melupakan nih budaya kita sendiri. Gimana menurut Tio hal-hal yang kayak gitu? Contohnya K-pop nih ya, nih K-pop lagi marak-maraknya kan. Nah itu sebenarnya nggak ada yang larang kita mau suka K-pop ya silahkan gitu, tapi dalam artian jangan terlalu over gitu, sehingga ada batasannya kita, ya. Iya benar, jadi kita nggak melupakan budaya asli kita, padahal budaya asli kita tuh bisa aja lebih bagus sebenarnya. Cuman mungkin butuh diekspos lebih mungkin kan, dan kita juga sebagai pelajar harus mewarisi itu budaya luhur. Betul banget. Gimana budaya kita mau dikenal dunia kalau kita aja nggak memperkenalkan dan nggak cinta itu ya. Sebenarnya kalau penggabungan dua budaya nih kan, waktu itu ada video yang sempat viral tuh Jo, yang penggabungan budaya luar sama budaya Indo, yang lagu apa itu lupa namanya, pokoknya lagu yang Korea BMK juga ada dari Papua gitu, keren banget itu ya. Itu keren banget, jadi penggabungannya wah mantep lah. Mungkin pelajar di Indonesia ini harus terus berinovasi dan berkreasi terhadap itu, sehingga budaya kita juga nggak lupa gitu dan dikenal oleh mancanegara. Next nih ke poin yang ketiga, yaitu bergotong royong nih. Poin yang ketiga ini sesuai banget sama Pancasila sila ketiga nih, yaitu persatuan Indonesia. Nah, tapi yang dimaksud dengan gotong royong di profil pelajar Pancasila ini yang seperti apa sih? Pelajar yang kayak mana gitu? Kalau di profil pelajar Pancasila itu gotong royong dalam konteks pelajar Indonesia itu harus memiliki kemampuan yang dalam untuk melakukan suatu kegiatan itu harus secara bersama-sama gitu. Nah, contohnya kita kan udah tatap muka nih. Nah, kita kan setiap kelas pasti adalah piket. Nah, ada itu nih. bisa contohnya tuh, contoh gotong royong di lingkup sekolah. Contoh kecilnya itu ya. Untuk tentu kita kalau misalnya sekolah butuh ruang yang nyaman karena ruang yang nyaman tuh kan membuat kita moodnya naik gitu kan. Jadi materi yang dikasih sama guru-guru itu juga ya lebih mudah diserap lah. Kalau di OSIS sendiri udah menerapkan sistem gotong royong belum yuk? Seperti apa nih? Kalau di OSIS itu gotong royong udah diterapkan dari dulu malah, tapi sekarang contohnya itu kita setiap mengadakan event nih, kita selalu bergotong royong dalam mengadakan suatu event. For example, kita ngebentuk kepanitiaan nih. Nah, kepanitiaan ini tergabung, kita gotong royong dari nggak cuma dari OSIS, ada dari MPK atau perwakilan eskul lainnya. Jadi for example-nya di Gebiar Bulan Bahasa nih. Gebiar Bulan Bahasa ini kita kerjasama dengan MPK dan juga kemungkinan sama Sanggar. Nah, jadi, keren itu programnya bulan bahasa ya. Jadi nanti itu kerjasamanya ada yang mengurus tentang proposal, ada yang perlengkapan, ada yang publikasi, dokumentasi, dan juga dekorasi. Jadi gitu. Pelaksanaan dari agenda itu juga lebih mudah lebih lancar juga. Lebih lancar, lebih ringan lah sebenarnya. Jadi di profil pelajar Pancasila bagian gotong royong ini mengajak para pelajar untuk bersama-sama dalam mengerjakan suatu hal gitu ya. Nah, next ke poin yang keempat nih, yaitu mandiri nih. Mandiri di poin yang ini bukan berarti mandi sendiri bukan. Terlalu kecil nih kalau konteksnya itu, lebih besar dari itu nih. Apa sih sejatinya mandiri itu apa sebenarnya? Jadi mandiri di profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri yang dapat bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Semisal dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia pelajari di saat dia ulangan. Jadi kita harus sebagai pelajar Pancasila harus memiliki target untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Dan kita harus bisa mencapai target itu. Dalam artian kita mempertanggungjawabkan proses pembelajaran kita sebelumnya. Dari hasil belajar kita tuh diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari kan judulnya juga ulangan. Jadi mengulang materi gitu. Betul sih. Terus juga ini sih, tanggapan Tio gimana nih terhadap, kan sekarang itu peralihan nih antara online ke offline nih. Benar. Banyak ada beberapa kasus pelajar yang mengalami learning loss nih. Gimana menurut Tio tuh? Untuk mengatasi learning loss itu sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ya mungkin benar apa yang dikata Kak Jo tadi, para pelajar tuh masih kaget kan. Kadang-kadang sampai gak ngerti gitu belajar apa gitu. Dia dari yang belajarnya daring, bangun tidur itu cuma rebahan sambil absen nugas.
dan sekarang dia harus bangun pagi, mandi sendiri gitu kan. Pagi-pagi. Nah, dia harus belajar tatap langsung dengan teman-teman, dengan guru-guru di sekolah gitu. Ya mungkin masih butuh penyesuaian. Dan juga untuk para guru mungkin harus bisa saling memahami lah untuk kepada siswanya, sehingga guru-guru itu memahami cara penyampaiannya itu agar pas gitu ke siswa itu seperti apa gitu. Sistem belajar ya berarti ya, yang perlu diimprove gitu ya. Nah, iya benar banget. Nah, kalau Tio sendiri suka sistem belajar yang seperti apa sih, Yo? Gitu. Kalau gue sih suka sistem belajarnya itu yang aktif. Aktif dalam artian itu komunikasinya nggak satu arah gitu, bisa dari 2 arah atau lebih bahkan. Dan kita juga lebih suka brainstorming lah, biar anak muda zaman sekarang kan suka diskusi nih ya. Iya, betul banget. Nah, itu. Setuju banget sih. Jadi para guru bisa menggunakan metode-metode itu sebenarnya. Iya, karena alasan murid menyukai suatu mata pelajaran itu kadang karena gurunya gitu, guru yang mengajar gitu. Benar. Nah, kadang dari guru itu juga mungkin kurang memahami siswanya, sehingga siswanya ini kayak apa sih belajar ini, gurunya begini-begini. Nah, kita juga sebagai siswa nggak boleh seperti itu. Betul banget, harus memahami juga karakteristik dari guru kita gitu ya. Dan pokoknya intinya harus sama-sama memahami lah ya antara guru dan murid. Jadi menciptakan suasana belajar yang kondusif. Betul, sehingga benar-benar tersampaikan. Iya, materi yang disampaikan sama guru tuh benar-benar kita serap gitu. Iya, jadi tadi konteks dari mandiri itu adalah mengontrol diri gitu ya. Benar. Aspek-aspek di kehidupan kita sendiri itu kitalah yang mengontrol. Iya, gitu, benar. Nah, next ke poin selanjutnya yaitu bernalar kritis nih. Iya. Bernalar kritis nih. Iya, benar, bernalar. Susah ya. Agak ribet itu. Iya, apa sih bernalar kritis itu ya? Nah, bernalar kritis itu kita sebagai pelajar Pancasila nih, yang bernalar kritis harus bisa memproses informasi itu lebih baik. Dalam artian kita harus bisa memprosesnya itu dalam suatu yang kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kita sebagai pelajar Pancasila harus bisa memperoleh informasi dan gagasan lainnya itu secara akurat. Dan sampai kita udah dapat info nih langsung kita sebar. Jadinya hoax nanti malahan. Iya, belum tentu tepat juga tuh berita yang kita dapat. Jadi kita harus lebih berpikir kritis untuk mencari informasi itu, kita dalemin lagi. Apa sih ini informasinya bener apa enggak gitu. Iya, setuju banget sih, terutama sekarang itu marak beberapa pelajar ada yang mengalami tawuran, terus tuh aksi vandalisme dan lain sebagainya. Itu kan karena pelajar juga kan harus memiliki sifat integritas yang kuat gitu ya. Iya, benar. Jadi karena integritas itu untuk pelajar sangat penting. Jangan sampai integritas kita sebagai pelajar itu gampang goyah gitu kan. Semisal diajak tawuran ikut-ikut aja, jangan. Karena tawuran itu ya nggak ada gitu faedahnya sebenarnya. Iya, betul banget sih. Kadang-kadang kalau ditanya kenapa ikutan, cuma ikut-ikut aja doang, kayaknya kan, seru gitu. Iya, ngapain gitu sebenarnya kan. Lebih baik kita cari hal positif lainnya masih banyak gitu. Iya. Kita next ke poin yang terakhir nih, yaitu kreatif. Mungkin para fires di rumah udah nggak asing lagi lah ya, udah sering dengar dengan kata kreatif ini. Nah, yang dimaksud dengan kreatif di dalam profil pelajar Pancasila ini, kreatif yang seperti apa sih, Yo? Kalau di dalam profil pelajar Pancasila itu, kreatif mengandung konteks, yaitu pelajar itu mampu untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Dalam artian produk yang kita hasilkan ini ori dari kita gitu loh, asli dari kita. Emang buatan kita sendiri gitu ya, nggak plagiat gitu. Iya, nggak plagiat ataupun meniru hasil orang lain gitu. Kita juga sebagai pelajar itu harus bisa menghasilkan gagasan yang orisinal. Semisal pemikiran kita tuh harus lebih terbuka daripada pemikiran orang lain. Iya. Nah, kita memiliki prinsip seperti itu aja sebenarnya. Harus pandai juga menganalisis benar. pelajar sekarang ini. Nah, terutama kalau misalnya kreatif nih, sekarang banyak nih, Yo, pelajar yang kreatif tapi kurang terarah nih, Yo. Jadi kan kalau Tio bilang tadi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat nih. Kadang-kadang ada beberapa pelajar yang kreatifnya itu di luar batas gitu. Kayak mana, Yo? Tanggapan Tio mengenai hal itu? Kadang gimana ya? Ada semisal pelajar nih, dia kreatif banget tapi menuju hal yang negatif gitu. Nah, itu sebenarnya
lebih baik dikembangkan ke hal yang positif aja gitu, karena banyak juga dampaknya nanti untuk kedepannya. Semisal kita kreatif nih, ini kreatif kan kita ngadain podcast. Wah, itu luar biasa tepuk dulu dong. Nah, jadi podcast ini kan juga salah satu buah dari kekreativitasan kita sebagai pelajar. Nah, gitu. Untuk jadi sharing contohnya juga ke para fires di rumah mengenai life iya, goal dan lain bener. sebagainya gitu ya. Jadi mungkin para fires semua bisa nih kreatifnya itu terarah gitu. Iya, harus terarah, harus pokoknya. Iya, contoh kecilnya aja kita buat tugas prakarya itu udah iya. merupakan kreativitas ya, Yo ya. Iya, kita disuruh bikin hasta karya, kita semisal bikin taplak meja deh dari kain perca gitu kan udah otomatis mengasah kreativitas kita gitu. Iya. Secara nggak langsung. Dan juga mungkin dengan membuat video-video dokumenter terus tuh di tanggal 10 November ini nih mungkin bisa tuh para fires di rumah buat video dokumenter tentang pahlawan gitu bisa, kan ya, bisa. ya Dikembangin lagi kreatifnya gitu. Iya. Jangan cuma TikTokan doang ya. Ngapain? TikTokan boleh ya fires di rumah tapi bermanfaat ya, lah bermanfaat gitu, menyebarkan informasi tanpa hoax gitu istilahnya. Nah, itu tadi ya tentang 6 poin dari profil pelajar Pancasila. Sebelum kita selesaiin nih podcastnya, sampein dong pesan Tio untuk para fires di rumah apa nih? Pesan untuk para fires di rumah nih ya, kita itu sebagai pelajar harus bisa mengimprovisasi diri sendiri. Dalam artian jangan sampai kita lost control. Kan ada sih istilahnya itu kenakalan remaja. Nah, jangan sampai kita terjerumus dan nanti yang rugi kan bukan cuma kita, orang tua kita juga bakal rugi, teman-teman sekitar kita juga bakal kecewa gitu kan. Mungkin untuk kedepannya kita harus bisa berpikir lebih kreatif, kritis. Kita juga harus bisa mengembangkan prinsip bergotong royong, berkebinekaan global, terutama beriman nih kan pada Tuhan kita yang Maha Esa. Nah, mungkin untuk fires di luar sana nih yang lagi nonton nih, ada sedikit patah kata ya. Wah, luar biasa, ditunggu banget ya. Jadi untuk berhasil itu kita nggak membutuhkan yang lain, kita cuma membutuhkan 2 hal. Yang pertama itu ketidaktahuan, dan yang kedua itu adalah kepercayaan diri. Karena dalam 2 aspek ini, insya Allah semuanya bakal lancar. Masya Allah, itu mungkin kita jadi pengen tahu terus gitu ya. Jadi rasa ingin tahu itu harus terus kita pelihara gitu ya. Benar. Nah, itu tadi kupas tuntas terkait profil pelajar Pancasila nih ya. Semoga para fires di rumah bisa menerapkan profil pelajar Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari ya, Yuk ya. Iya, benar. Karena penting banget, apalagi kita sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa nih. Tepuk benar, tangan dulu dong untuk kita semua generasi muda. Oke. Para fires di rumah, jangan lupa untuk selalu stay tune terus di YouTube OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan nonton video kita ya. Benar. Dan dengerin juga podcast kita di Spotify, search aja nih Ngobar 5. Jadi gue Kajo out, see you all soon.